Ya. Selamat malam. Oke, untuk bisa dibilang ini part pertama ya. Ini perdana kita mengupload video, merilis video. Nah, artinya video ini isinya tentang bagaimana kita mendiskusikan teologi ya. Kita akan undang sedikit sebanyak para teolog ya, kalau kita bilang tanda kutip ya, ahli di bidang keagamaan ya, kira-kira seperti itu ya. Oke. Hari ini kita kedatangan Bapak Dr. Darius Duduk yang sering terkenal dengan apa istilah? Babe. Ya. Batak Betawi mungkin. Enggak ya. Jadi Babe ya. Iya, Babe sering kenal di kampus-kampus. Di kampus-kampus. Oke. Gak usah berbahasa-basi lagi ya. Gini aja deh, kita akan mulai diskusi kita. Saya mulai dari Bang Beri dulu. Kira-kira apa yang layak kita diskusikan dengan Babe Darius di sini. Mumpung Babe di sini, kita kulik semua ilmunya, oke? Baik. Sebagai yang kita bernaung di Kemenak ya, karena kita bernaung di Kemenak, jadi topik yang paling hangat dibahas adalah moderasi beragama. Nah, moderasi beragama ini apakah sudah final sebagai jalan tengah atau ia hanya sebagai konsepsi yang semacam status quo yang membatasi seseorang, akhirnya moderasi beragama ini tidak dipahami atau diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kali ini kenapa kita mengundang Babe? Karena ada konsep-konsep yang ingin dijelaskan. Nah dulu Pak, bukan mengundang kayaknya. Babe akan terus ada di sini, ya kan? Iya. Babe akan terus ada di kanal YouTube ini, ya. Oke. Silakan lanjut Bang. Salah satunya mungkin moderasi beragama perlu didalami lagi atau perlu mungkin ada suatu gagasan baru yang melampaui daripada moderasi beragama sehingga nanti toleransi kita akan lebih dipahami dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Baik, silakan Bung Daido. Wow, bridging yang sangat luar biasa ya. Oke Be, gini aja Be, kira-kira tanggapan Babe gimana dari apa yang dinyatakan oleh Bang Dery gitu tentang moderasi beragama gitu. Baik, terima kasih. Selamat bertemu Bung Daido dan Bung Dery, ini dua cendekiawan muda. Cendekiawan, amin. Baik, terima kasih. Ya, menurut saya upaya Kementerian Agama RI mengetengahkan moderasi beragama itu satu hal yang menurut saya juga perlu disambut baik ya, oleh kita semua. Artinya bahwa karena moderasi beragama ini adalah satu upaya oleh Kementerian Agama supaya kita dalam beragama itu tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan. Artinya tidak radikal ke kiri, tidak radikal ke kanan. Kalau Bandul Jam itu, tapi dia di tengah moderat begitu. Tapi menurut saya, walaupun ini baik, tetapi dia hanya merespons kasus-kasus yang kemarin terjadi terkait dengan kenyataan intoleransi dan radikalisme dalam beragama. Sampai situ oke. Tapi menurut saya itu belum cukup ya, karena moderasi beragama itu tidak menjawab persoalan yang menyangkut hubungan antar umat beragama kita di Indonesia ini. Karena moderasi beragama itu hanya saya beragama sebagai seorang Kristen, beragama moderat, tidak ekstrem kiri, tidak radikal, tidak ekstrem kanan. Begitu juga yang Muslim, yang lain-lain. Tapi yang kita butuhkan sebetulnya bukan hanya itu. Yang kita butuhkan adalah bagaimana mempertemukan umat yang berbeda agama. Oke. Nah, kalau kita bicara mempertemukan umat yang berbeda agama ini, maka sebetulnya para pendiri bangsa ini sudah mempersiapkan satu sarana yang luar biasa. Itulah Pancasila yang
semboyannya kita kenal dengan Bhinneka Bhinneka Tunggal Tunggal Ika Ika. itu. Artinya kata Bhinneka itu menunjuk kepada satu pengakuan bahwa berbeda itu adalah hak setiap orang, berbeda agama, berbeda keyakinan itu adalah hak. Itu pengakuan yang harus kita, karena dia dia hak, maka itu harus diakui oleh negara, oleh siapapun ya. Nah, itu yang kemudian kita kenal dalam istilah lain, dalam dialog antara agama atau hubungan antar beragama dengan toleransi. Toleransi. Ya. Tetapi kata toleransi atau hanya cukup mengaku bahwa kita berbeda, itu bagi saya belum cukup. Itu status quo. Ya. Status quo artinya bahwa karena toleransi itu menunjuk kepada saya harus tepo seliro, saya harus sabar menerima perbedaan yang ada itu, walaupun saya tidak suka. Ya. Nah, artinya dalam toleransi, dalam kebinekaan itu masing-masing menghargai, menghormati kebebasan atau hak orang itu ya. Itu berarti bahwa dengan kata lain, kebebasan saya harus saya hentikan ketika bertemu dengan kebebasan orang lain. Tapi ini tidak ada aturan kan? Iya, iya. Jadi melulu hanya bergantung kepada soal tepo seliro, soal bagaimana kita mampu menghargai dan menghormati perbedaan itu. Nah, ini yang juga sebetulnya sama seperti moderasi tadi itu status quo, tidak menjawab apa-apa dalam konteks pluralitas keagamaan bangsa. Ya. Nah, karena itu menurut saya sebetulnya toleransi itu atau kebinekaan itu harus melangkah. Jadi pengakuan atau hak untuk berbeda itu harus melangkah kepada kewajiban untuk berintegrasi. Itu yang dalam Pancasila, dalam semboyan Pancasila itu kita kenal dengan Tunggal Ika. Jadi moderasi atau toleransi yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan oleh banyak pihak, sebenarnya bagi saya itu status quo. Status quo, oke. Lalu menurut Babe, bagaimana langkah untuk keluar daripada status quo ini? Ya, langkahnya adalah dari pengakuan terhadap perbedaan tadi yang dimunculkan dalam istilah toleransi tadi itu harus melangkah kepada upaya untuk berintegrasi. Nah, itu berarti bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama harus memfasilitasi perjumpaan antar umat beragama. Toleransi sendiri itu baru menjadi toleransi yang sebenarnya. Kalau toleransi toleransi itu sebagai titik langkah awal ya. Iya. Tapi toleransi juga harus diawali dengan mempertemukan orang yang berbeda-beda. Kalau toleransi tidak dilakukan tanpa mempertemukan orang yang berbeda-beda, maka bagi saya itu toleransi yang semu. Oke. Karena tadi itu ada batasan-batasan yang sebenarnya tidak jelas yang harus saya sampai di mana batasan. Misalnya ketika kita mendengarkan suara azan begitu ya. Ya. Atau ketika kita melihat ada upacara-upacara keagamaan tertentu begitu. Nah, itu tidak ada batasan-batasan soal kebebasan tadi, itu hanya soal nurani saja. Nah, karena itu menurut saya pemerintah dalam hal ini wajib, karena ini di panggilan dari Pancasila ya. Dan pada Tunggal Ika itu wajib mempertemukan entah lewat program apapun, mempertemukan umat yang berbeda-beda agama ini supaya saling mengenal, saling berhubungan dan saling bekerjasama. Tanpa itu maka moderasi beragama menurut saya itu hanya dengan segala hormat kepada Kemenak RI, mana kita, maka moderasi beragama itu hanya semacam slogan, dan tadi saya katakan istilahnya Bung Dery itu status quo. Jadi tidak kemana-mana kita. Seharusnya dalam rangka kebinekaan, dalam rangka mengintegrasikan, mempertemukan umat yang berbeda agama ini, itulah peran Kemenak. Lewat lembaga-lembaga, sekarang kan banyak lembaga-lembaga antar iman begitu ya, memfasilitasi itu. Atau satu hal yang kami lakukan di Staken, berupaya mempertemukan mahasiswa sekolah tinggi agama Kristen dengan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dan Institut Agama Hindu
Palangkaraya. Jadi mempertemukan para mahasiswa yang berbeda agama ini. Yang kemudian yang paling pertama misalnya mereka ya saling kenal atau olahraga bersama, kemudian camping bersama, baru masuk ke dalam dialog-dialog yang lebih dalam rangka membangun ketunggal ikaan tadi itu. Saling menerima itu sudah oke, kebinekaan, tapi yang melangkah berikut dalam perjumpaan dan program bersama membangun bangsa ini menurut saya harus dinampakkan dalam kebinekaan tadi itu, dibutuhkan di situ dia. Nah ini yang menurut saya peran dari Kemenak menjadi sangat vital. Ya menarik sih ya pembahasannya, karena kalau kita flashback ke belakang gitu ya, dalam pencetusan Pancasila pun ya, itu terjadi beberapa revisi setiap poin dari Pancasila itu, dan ada beberapa protes dari pihak-pihak minoritas gitu ya, seperti itu sejarah dari Pancasila itu sendiri. Ternyata dari penjelasan Babe sendiri, Pancasila sendiri bisa dikatakan moderat sifatnya gitu ya. Pancasila itu sendiri bisa dikatakan sifatnya moderat karena ada poin-poin yang menyatakan moderasi beragama dari apa yang dinyatakan oleh apa yang menjadi konsep dari Kementerian Agama gitu ya. Artinya begini, menurut Babe gitu, apa Pancasila itu perlu diterjemahkan kembali. Masalahnya gini, kalau memang statement saya benar, Pancasila itu sifatnya moderat, ngapain lagi ada gaungan-gaungan moderasi beragama gitu. Kalau Pancasila sendiri saja sudah sifatnya moderat gitu deh. Kira-kira gimana tuh? Artinya mampu menampung baik aspirasi masyarakat, ya berbeda-beda tapi satu juga, gitu ya. Artinya dia sudah dalam hal ini sudah menjiwai moderat, begitu. Ya artinya begini, kalau aku pikir ideologi bangsa loh, harusnya ini terjemahan Pancasila itu harusnya sudah dimengerti bahwa ada makna, ada kandungan moderasi di situ, kandungan moderasi. Tapi kenapa harus digaungkan lagi gitu? Gitu deh, itu pertanyaannya sih. Ya. Kembali pada moderasi tadi itu ya, Pancasila sepertinya melampaui moderasi. Jelas, melampaui malah. Melampaui. Ya. Oke. Karena tadi itu semua yang Pancasila kan bineka tunggal ika. Jadi bineka ini mungkin sehari-hari sudah kita jalani ya, toleransi, kita menerima perbedaan, pluralisme. Tetapi ini bagi saya kalau kita melihat dalam realitanya ini belum cukup, karena dari situ kita harus melangkah ke tunggal ika tadi itu. Proses berintegrasi, mempertemukan orang-orang yang berbeda agama ini. Tanpa ada upaya atau tanpa pertemuan orang yang berbeda-beda agama dan keyakinan, tidak mungkin. Toleransi pertama, kalau bicara toleransi itu hanya menjadi semu. Lalu yang kedua adalah kehidupan mewujudkan sila-sila kemanusiaan dan seterusnya itu kemudian juga menjadi terkendala, karena seharusnya kalau kita berbicara berangkat dari Bhinneka Tunggal Ika tadi itu, dia akan program-program upaya-upaya untuk membangun kemanusiaan bersama, beri kemanusiaan yang adil dan beradab, itu menjadi komitmen bersama. Demokrasi itu menjadi komitmen bersama. Persatuan Indonesia itu menjadi komitmen bersama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi komitmen bersama. Tapi kalau hanya moderasi itu tidak akan pernah turun ke bawah, tidak akan pernah terjabarkan butir-butir Pancasila itu. Baik, jadi saya paham. Jadi dengan perjumpaan akan membentuk suatu nilai kebersamaan, atau yang disebut dengan tatanan moral, ya, tatanan sosial, atau membentuk yang disebut dengan common all, ya, kebaikan umum, kebaikan bersama. Nah, sebelum terbentuknya kebaikan bersama ini perlu ada perjumpaan. Kalau tidak ada perjumpaan, tidak akan mungkin terbentuk common all. Kalau terbentuk common all, kebaikan umum, kebaikan bersama, maka turunan daripada sila
pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu menurut Babe sudah dapat terpenuhi. Atau kalau menurut Durkheim adalah kebaikan masyarakat untuk semua kebaikan individu. Jadi harus terbentuk dulu. Dalam hal, kalau dalam teori Durkheim harus terbentuk totemnya dulu, nilainya dulu. Ya. Tapi kan artinya bagaimana merealisasikan pertemuan itu gitu. Ya. Konteks kan kita ada di konteks itu. Sekarang kan masih dengan konsep moderasi aja kita sendiri masih mengambang gitu untuk memahami bagaimana menerapkan, mengimplementasikan moderasi itu sendiri. Padahal kalau kita lihat ke ini ya, pendekatan etnis lah pokoknya. Istilahnya gini, tanpa ada konsep moderasi beragama, aku yakin budaya suku-suku di Indonesia sudah menerapkan itu sebelumnya tanpa adanya konsep moderasi itu gitu. Atau jangan-jangan apa yang Babe ungkapkan tadi tentang pertemuan itu sudah terimplementasi dalam budaya, maksudnya seperti itu. Kesukuan budaya. Ya. Oke, saya setuju mungkin. Ya, kalau dia sudah terimplementasi ke dalam budaya. Problemnya kita sekarang belum terimplementasi secara keseluruhan dalam kehidupan baik kita sendiri sebagai individu atau melekat dalam sanubari atau batin kita. Misalnya, kalau kita menurut Babe tadi, kalau kita mendengar sholat, saya orang Kristen, misalnya ya, ada orang sholat, itu penderitaan bagi saya, iya kan? Tapi nyatanya enggak ya Bang? Nah, kalau melampaui, oke ya saya menghargai, tapi tetap saya bekerja, tidak berhenti melakukan aktivitas, sedangkan pada waktu itu orang Muslim seharusnya berhenti dalam mengerjakan segala aktivitas. Itu yang disebut menghargai. Maka makna daripada sholat misalnya ya adalah atau panggilan beribadah ya, misalnya itu adalah mengingatkan kita kembali kepada Tuhan gitu. Jadi orang Kristen pun nanti juga harus memahami, orang Muslim sudah diingatkan beribadah kepada Tuhan. Itu akan nanti menjiwai saya sebagai seorang Kristen nantinya. Jadi saya juga harus ingat kepada Tuhan saya juga. Itu maksudnya ya. Jadi jiwa daripada Muslim menjiwai kekristenan. Begitupun kekristenan menjiwai dalam kehidupan Muslim. Itu menurut saya suatu bentuk yang disebut dengan pertemuan tadi. Tapi kan jadi teringatnya gini, kalau memang ada istilah belum cukup, berarti apa yang terjadi gitu? Masalah apa yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia itu sendiri? Dalam pengamatan saya begini, kita hubungan antar masyarakat, antar etnik, antar budaya di Indonesia mengalami kemunduran terasa sekali sejak era Orde Baru. Di mana ada upaya pemerintah waktu itu, rejim waktu itu untuk menyeragamkan semua. Demang-demang kepala adat, institusi peranata sosial tradisional masyarakat itu hilangkan. Padahal peranata sosial masyarakat itu, tradisional masyarakat itu sebetulnya yang mempertemukan orang yang berbeda-beda agama misalnya di kampung-kampung. Nah itu diganti dengan perangkat-perangkat dalam konsep negara, upaya penyeragaman. Akibat upaya penyeragaman itu maka sebetulnya keunikan ini hilang. Ditenggelamkan oleh oleh upaya penyeragaman tadi itu. Nah, ketika upaya penyeragaman semakin didorong begitu, keunikan ini hilang, lalu orang kemudian kehilangan identitasnya. Karena penyeragaman tadi itu. Nah, karena itu menurut saya sebetulnya sesudah Orde Baru lengser, kita baru membangun kembali apa yang hilang dulu itu. Mencari kembali apa yang dan mencari kembali dan membangun lagi dari asas. Dulu sudah terbangun,
roboh, terpecah. kemudian baru kita bangun kembali. Lihat, sesudah pada masa reformasi, lihat orang euforia. Apa artinya euforia? Euforia artinya bahwa sayalah identitas muncullah yang identitas yang ini. Iya, identitas yang tidak perlu dengan orang lain. Jadi terjadi segregasi. Akibat begitu besar efeknya. Iya. Nah, segregasi inilah yang kemudian memuara pada apa yang disebut dengan intoleransi dan radikalisme. Karena ada tercipta sebuah kebebasan dari perjuangan, gitu ya. Nah, ketika orang kemudian ketika muncul fenomena intoleransi dan radikalisme ini, Kementerian Agama memunculkan apa yang disebut dengan moderasi. Nah, tetapi moderasi itu sebetulnya itu tadi, dia tidak menjawab apa-apa persoalan bangsa itu. Nah, kalau apa yang dikatakan oleh Bung Dery tadi soal bagaimana kita menerima perbedaan, soal toleransi tadi, toleransi itu menurut saya betul-betul harus masuk ke dalam dunia batin, ya. Artinya ketika saya mendengar suara azan, itu berarti bukan hanya panggilan bagi umat muslim untuk beribadah, tetapi juga panggilan bagi saya untuk mengingat kepada Tuhan saya. Allahu Akbar itu mengingatkan kepada saya bahwa Allah lah yang Maha Besar. Terlepas daripada persepsi tentang Tuhan yang berbeda-beda, ya. Tapi itu bagi saya itu mengingatkan saya bahwa iya, Allah Maha Besar, ya, saya ini nggak ada apa-apanya. Marilah kita sholat, marilah kita berdoa, marilah kita berbahagia. Nah, itu bagi saya menjadi sebuah panggilan universal. Persoalannya kan, apakah ini bisa diterima oleh semua orang? Tidak, ya. Karena masuk ke toleransi itu harus betul-betul masuk. Ada perjumpaan, gitu ya. Masuk ke dalam dunia batin itu hanya mungkin lewat pengertian. Kenapa saya bisa menerima itu sebagai bagian dari sikap saya? Saya berteman banyak dengan punya sahabat-sahabat muslim yang sama-sama berjuang untuk kemanusiaan. Saya punya banyak sahabat pemuka agama Hindu, Buddha yang sama-sama berjuang. Ketika saling kenal ini, di situ sebagai tumbuh penghargaan karena sikap batin. Tapi ini kan tidak semua orang. Itu menjadi makna. Karena itu perjumpaan tadi yang saya katakan harus diupayakan. Dialog itu harus diupayakan. Dalam perjumpaan itu ada dialog supaya kita saling mengenal, saling memahami, saling mengerti, dan kemudian saling menghormati perbedaan, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Persoalan bangsa ini tidak cukup hanya lewat perjumpaan dalam artian saling memahami, saling menerima tadi itu, tapi harus melangkah kepada hubungan dan kerjasama, ketunggal ikaan tadi itu. Nah, ini yang saya kira menjadi PR yang sampai sekarang saya belum melihat ada upaya dari negara itu untuk mendorong masyarakat dari yang berbeda agama ini untuk melakukan berintegrasi, integrasi. Kita ibarat di Kalimantan ini hubungan antar beragama. Kapal yang berjalan pada malam hari, hanya kalau berselisih hanya klap-klip kasih lampu supaya tidak tabrakan. Bagi saya itu toleransi. Seharusnya dia tidak begitu. Dia harus berkabar, di sana ada hati-hati dan di belokan ada bahaya, ini juga harus saling. Jadi ada kerjasama, ada jaringan. Nah, hanya dengan itulah menurut saya negeri ini bisa dibangun. Saya ingat ada satu profesor mengatakan bahwa Indonesia ini hanya bisa dibangun lewat dialog. Bagi saya dialog itu tidak hanya ngomong-ngomong, tapi hubungan dan kerjasama. Sehingga hubungan dan kerjasama antar orang yang berbeda agama ini betul-betul tulus karena dia berangkat dari iman. Bukan hanya sebagai sebuah peristiwa sosial yang kemudian bisa direkayasa. Baik, Dok. Ini nanti mungkin kita di pertemuan kedua nanti kita akan lebih membahas tentang toleransi atau pertemuan perjumpaan agama-agama. Nanti dengan Babe mungkin ada topik-topik yang lebih hangat akan dibahas nanti. Silakan tutup, Dok. Silakan tutup ya. Kita lagi ibadah ya. Berdoa dulu. Oke, menarik ya diskusinya, karena gini, bagi pendengar mungkin mendengar ini sedikit melompat-lompat karena
Tapi sebenarnya saya cuma mau tarik dulu ya garisnya gitu, tarik garisnya. Apa yang kita bicarakan benang ini, merahnya ya. benang merahnya gitu. Apa yang kita mau bicara, yang sedang atau yang sudah kita bicarakan ini, itu mengenai bagaimana seharusnya paradigma tentang moderasi beragama itu dirumuskan kembali, dibangun kembali sampai kepada implementasi bagaimana mengintegrasi gitu, membangun sebuah dialog yang tanda kutip tanpa ada tendensi dialog damai gitu ya antara agama-agama yang ada di Indonesia, sehingga ketika dialog itu terjalinlah kebatinan Pancasilais gitu ya. Kebatinan Pancasilais itu terjemahan dari apa yang dikatakan oleh Babe tadi, bahwa berjumpa tidak hanya sekedar memberi kode, tetapi berjumpa dengan sampai kepada memperhatikan, ya kan, ya Be, seperti itu ya Be, punya empati terhadap orang lain, berjuang bersama, simpati gitu terhadap orang lain, walaupun itu di luar keimanan kita, walaupun itu di luar kesukuan kita, walaupun itu di luar dari garis kekeluargaan kita, gitu ya. Sampai bisa jadi implementasinya kepada negara lain gitu. Kalau memang itu batin Pancasilais itu ada di dalam diri kita ya. Dia bukan orang Indonesia pun batin kita tetap melakukan. Saya mau ambil contoh misalnya di era COVID-19 ini kan. Ini kita semakin renggang. Orang bisa satu seagama saja semakin renggang, apalagi hubungan dengan antar umat berbeda beragama. Seharusnya COVID-19 ini kalau betul-betul ketunggal ikaan itu diimplementasikan, COVID-19 menjadi musuh bersama semua umat beriman, musuh bersama semua umat beragama. Bagaimana kerjasama di lapangan itu antar umat beragama itu bisa didorong oleh negara? Oke, skip dulu, di keep, sorry, bukan di skip. Oke, menarik sekali ya. Tapi berhubung waktu yang memisahkan kita, ini kita keep nih tentang bagaimana konteks COVID-19 ini ya bisa menjadi pendorong umat-umat beragama untuk bersatu bersama-sama melawan COVID-19. Wah, menarik sekali. Tapi untuk kita bahas itu mungkin saudara harus subscribe dulu ya, nyalain loncengnya biar ketahuan nanti notifikasi ada video part 2 dari diskusi ini. Oke, sampai berjumpa kembali. Dadah. Yeah.